Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-8, Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Rabu, 21 Februari, tipu daya dari jalan yang jahat. Bacalah Mazmur 141. Apakah yang didoakan pemazmur? Mazmur 141 adalah doa untuk perlindungan dari godaan di dalam dan dari luar. Pemazmur tidak hanya terancam oleh rencana orang fasik, tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Kelemahan pertama adalah pengendalian diri dalam berbicara, dan pemazmur berdoa agar Tuhan menjaga pintu bibirnya. Gambaran ini mengacu pada penjagaan gerbang kota yang pada zaman Alkitab melindungi kota. Godaannya juga apakah anak Tuhan akan menyerah pada nasihat orang benar atau terpikat oleh makanan lezat orang fasik. Pemazmur menggambarkan hatinya sebagai ancaman utama karena di sanalah pertempuran sesungguhnya terjadi. Hanya doa yang tak henti-hentinya dengan kepercayaan penuh dan pengabdian kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan. Bacalah Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 141 ayat 4. Bagaimanakah karakter pencobaan yang progresif dan licik digambarkan di sini? Mazmur 141 ayat 4 menggambarkan sifat pencobaan yang progresif. Pertama, hati cenderung ke arah kejahatan. Kedua, itu mempraktikkan perbuatan jahat, atau artinya dalam bahasa Ibrani menggarisbawahi karakter berulang dari tindakan tersebut. Ketiga, hati memakan makanan kelezatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Demikian pula dalam Mazmur 1 ayat 1, pencobaan datang untuk mencegah anak Allah berjalan di jalan Tuhan dengan membuatnya berjalan bersama orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan akhirnya duduk bersama orang-orang yang mencemooh. Pendosa, jahat, dan pencemooh. Kita tidak boleh seperti mereka atau membiarkan mereka menjauhkan kita dari Tuhan. Mazmur menggambarkan karakter pencobaan yang maju, memikat, dan licik, yang menggarisbawahi fakta bahwa hanya ketergantungan total pada Tuhan yang dapat menjamin kemenangan seseorang. Mazmur menekankan pentingnya kata-kata yang diucapkan dan didengarkan di tengah pencobaan. Akhir dari orang jahat dan orang benar seharusnya mengajar orang-orang untuk mencari hikmat dari Allah. Namun, dalam kedua Mazmur ini, pembenaran akhir dari anak-anak Allah tetap ada di masa depan. Ini berarti bahwa orang beriman dipanggil untuk dengan sabar mempercayai Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, kita sering dihadapkan dengan godaan dan tipu daya dari jalan yang jahat. Seperti yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 141, kita diajarkan untuk berhati-hati terhadap pintu masuk kejahatan yang dapat merusak akan kehidupan kita. Dan Mazmur 141 ini adalah merupakan doa untuk perlindungan dari godaan yang datang silih berganti kepada manusia. Mazmur ini memberikan kita petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan berdoa agar dapat menghindari jebakan tipu daya yang mengintai. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 dan 2, firman Tuhan ini mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan agar Dia mendengarkan akan doa kita. Seperti api yang membakar, kita diingatkan akan bahaya yang mengintai di sekitar kita. Saudaraku, bahaya selalu mengintai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau tidak, bisa jadi mungkin kita akan ditemukan tidak setia ketika godaan itu datang silih berganti. Oleh karena itu, kita perlu bersikap waspada dan tidak terjebak oleh godaan yang menghancurkan ini. Di dalam ayatnya yang ketiga dan 4, menyoroti bahaya lidah yang tak terkendali. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kita bisa menjadi senjata yang merusak akan kehidupan baik kehidupan kita maupun orang lain. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menjaga lidah kita agar tidak terjerumus dalam omong kosong dan godaan kebohongan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh, mengarahkan perhatian kita pada kebijaksanaan untuk mendengarkan akan setiap teguran. Hal ini merupakan panggilan untuk menerima koreksi dengan tangan terbuka dan menghindari kesombongan yang dapat membawa kita ke jalan yang salah. Dengan tunduk pada teguran, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan memperbaiki akan arah kehidupan kita untuk terus ada di dalam Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 10, dalam Mazmur ini merupakan puncak dari doa yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan, yakni doa-doa perlindungan dan pengharapan kepada Tuhan.
Ayat-ayat ini menggambarkan harapan kita kepadanya sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan, sama seperti dengan harapan yang disampaikan oleh pemazmur. Dalam kesadaran akan keterbatasan kita berseru kepada Tuhan untuk membimbing langkah kehidupan kita agar tidak tersesat di dalam jalan yang jahat. Pemazmur menggambarkan karakter pencobaan yang maju, memikat dan licik, yang menggarisbawahi fakta bahwa hanya ketergantungan total pada Tuhan yang dapat menjamin kemenangan kita. Oleh karena itu, pemazmur menekankan pentingnya kata-kata yang kita ucapkan dan didengarkan di tengah pencobaan. Dan pemazmur menyatakan pentingnya untuk ada ketergantungan total, mempercayai Tuhan dengan sabar, menanti-nantikan Dia di dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Mari kita terus setia kepada Tuhan dan tidak terjerat di dalam godaan-godaan di dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami tidak tertipu dengan tipu muslihat ataupun godaan-godaan yang sering ditawarkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.